Halo, jumpa lagi dengan saya Air Reptil. Ini teman-teman, sekarang saya gimana ya, memberitahu sih cara mengusir ular di dalam rumah. Cara mengusir ular di dalam rumah, cara memindahkannya yang aman seperti apa. Biasa sih satu, kita lihat dulu itu berbisa atau tidak. Nah, tapi kan kebanyakan orang awam ini sih kan nggak ngerti, itu rata-rata menganggap ular itu semua berbisa. Jadi kalau nggak ngerti sih kita mencari amannya sih safety, perempuan juga bisa, laki-laki juga bisa. Caranya memindahkan ular di dalam rumah. Tapi kita anggap semua berbisa ya teman-teman ya, supaya kita aman juga. Jadi saya akan coba caranya, mau perempuan mau laki tetap aman. Beracun, mempunyai bisa neurotoksin, itu yang menyerang bagian saraf teman-teman. Jadi ular ini bisa menyemburkan bisa, bisa meludah, mengeluarkan racun, menyerang musuhnya. Nah, seandainya manusia yang diserang, kalau dia mengeluarkan ludah atau racunnya melihat lewat semburan, itu yang biasanya dia serang itu bagian mata, mulut. Jadi kita jangan, kalau kita memindahkan itu jangan sampai mulut kita terbuka, mata tetap kita jaga ya. Nah, pun dia bisa masuk melalui pori-pori yang seperti jerawat, ada yang berluka, seperti tangan ada yang bergaris itu ya, masih basah. Nah, itu biasa masuk teman-teman. Jadi saya kasih tahu sih triknya supaya aman untuk memindahkannya. Bentar nih ya, saya ada ular kobra. Ya teman-teman, ini adalah ular kobra Naja sumatrana. Dia mempunyai bisa neurotoksin. Sebenarnya sih ular, dia kalau nggak diprovokasi dia tidak akan menyerang. Nah, jadi lihat dia terasa nyaman, jadi dia nggak menyerang. Karena sentuhan saya juga dia nggak membuat dia marah sih teman-teman. Jadi kita agak santai gitu. Tapi jangan dilakukan teman-teman, jangan dipraktekin ini, karena kan gimana ya, kita ada belajar yang basic yang harus bertahap gitu. Nah, kita coba memindahkan ya. Ini ular sih sebenarnya terlalu besar kalau untuk praktekin. Ya, coba. Bentar, saya masukin dulu. Nah, pertama teman-teman, kita gunakan ini. Nah, jadi ini gunanya sih untuk ya teman-teman, dia udah mulai menyerang nih teman-teman. Mulai menyerang. Nah, sekarang ini teman-teman, ini caranya nih. Ini adalah helm. Helm ini kan kalau kita lihat nih ada yang jernih ya penutupnya. Jadi kalau ular itu menyembur, dia nggak langsung ke mulut, nggak langsung ke muka kita, nggak ke mata. Jadi kita bebas melihat. Tapi kita harus ingat juga, ketika kita sudah pakai, ular itu kan nantinya akan ngeludah. Kita jangan ke atas lagi, ntar dia masuk dari sini. Jadi kita kalau bisa merunduk gitu. Jadi gunakan ini, lalu gunakan ini juga teman-teman. Nih, untuk mengusirnya juga gunakan. Nah, ini teman-teman, jadi gunakan ini sih. Ini alat yang bagus menurut saya untuk mengusir. Seperti ini. Nah, kita bisa pindahkan dia pelan-pelan. Lalu seandainya besar banget, kita bisa gunakan tanggo yang di sekeliling kita lah intinya. Intinya juga jangan kontak langsung dengan tangan, karena sangat beresiko teman-teman. Nah, ini saya praktekkan. Mungkin saya gunakan ini karena ular kobra ini termasuk besar sih. Kalau kecilan mungkin saya pakai ini.
Nah, ini teman-teman. Jadi kalau pakai ini sih terlalu kecil ya, kita apakan dia. Nah, terlalu kecil agak sulit sih karena kan dia lincah. Jadi kita gunakan tanggok supaya aman. Ya teman-teman, kita mungkin bisa pelan-pelan ya, seperti ini, pelan-pelan. Ya lihat teman-teman, dia masuk. Sebenarnya sih agak gampang. Kalau sudah seperti ini, kita tahan ininya, lalu kita senggol ekornya biar dia masuk semua. Nah, ini kita tahan atau kita pakai ini. Cuman jangan lupa teman-teman, mata harus kita jaga karena seperti ini dia bisa menyemburkan bisa. Kita senggol terus ekornya. Nah, sudah itu ini kita tekan atau ini diputar teman-teman. Ini diputar. Jadi ini sudah bisa kita bawa sih teman-teman. Sudah aman, sudah bisa kita pindahkan. Nah begitu teman-teman. Tapi intinya ular ini juga mau berbisa tidak berbisa, yang menggigit juga ya seperti piton yang tidak berbisa. Sebenarnya kalau tidak diprovokasi juga sih dia nggak bakalan menyerang teman-teman. Lihat nih saya keluarin nih, kasih contoh nih ya. Yang penting jangan terinjak. Ya kalau terinjak siapapun bisa marah ya teman-teman. Kalau kita di sini diam aja, dia pun juga nggak marah, nggak merasa terancam teman-teman. Tapi kalau kita bergerak gini mungkin dia agak marah ya teman-teman ya. Apalagi kita ganggu ya teman-teman seperti ini ya. Tuh. Lihat teman-teman. Sekarang dia menyemburkan bisa teman-teman. Bisa lihat kamera teman-teman. Bentar ya. Jadi di sini nih. Ini adalah cairan teman-teman. Ini bisa. Ini yang keluarnya dari taring. Sebenarnya sih bahaya kalau tangan kita ada yang luka. Nah ini karena tidak ada yang luka sih tidak apa-apa nih. Itu bentuk cairan teman-teman. Tuh. Nah begitu teman-teman. Ini adalah racunnya teman-teman. Oke. Nah ini teman-teman yang terakhir saya mau sampaikan. Jadi sebenarnya kalau kita di hutan itu atau di tempat perkempingan dan sebagainya itu, sebenarnya kalau ular nggak kita injak nggak bakalan menggigit teman-teman. Kalau tidak percaya, ini saya akan buktikan walaupun pakai yang berbisa. Jadi kalau nggak terinjak, kalau nggak diprovokasi, dia nggak bakalan menggigit teman-teman. Kita buktikan ya, ini yang terakhir. Tapi jangan ditiru, ini hanya simulasi, tapi saya yakin ini sangat bermanfaat. Pengen biar tahu teman-teman, jadi nggak seburuk apa yang kita pikirkan tentang ular itu teman-teman. Jadi ini adalah ular king cobra, ular berbisa terpanjang di dunia teman-teman. Ini coba saya akan keluarkan ya teman-teman ya. Jangan ditiru teman-teman. Ya teman-teman. Ya. Ini dia agak merasa sih terancam ya teman-teman ya. Ya. Aduh, ya teman-teman. Jadi ular ini kan cukup besar nih teman-teman. Jadi ini kalau saya ganggu nih, lihat nih saya ganggu, dia pasti akan balik. Nah ini dia udah merasa terancam, dia melirik saya teman-teman. Lihat. Lihat. Jadi dia menyerang, dia sudah siaga.
sudah siap-siap untuk menyerang teman-teman kalau sudah mengeluarkan tedungnya. Nah, ya teman-teman. Nah, lihat teman-teman. Jadi kita kalau diam aja, dia nggak akan menyerang teman-teman. Nah, dia kalau kita diam, dia tidak akan menyerang. Tapi kalau kita ganggu lagi, nah, lihat dia menyerang lagi. Nah, jadi sebenarnya ular itu lebih baik menghindar daripada menyerang. Ini kalau saya sentuh lagi nih, nah lihat, lihat dia menyerang. Tapi kalau saya diam, dia juga diam teman-teman. Jadi intinya ular itu tidak akan menyerang duluan kalau nggak kita provokasi. Nah, ini teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Jangan lewatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya yang sistemnya membangun teman-teman, supaya saya bisa berkreasi dengan ular-ular lainnya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman.